Sore itu, Jakarta tampak bersinar setelah hujan deras yang mengguyur kota. Jalanan yang biasanya padat kini dipenuhi genangan air, menciptakan refleksi cahaya lampu jalan yang berkilauan. Karina, seorang wanita berusia 25 tahun, berdiri di pinggir jalan dengan raut wajah cemas. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang menonjolkan kecantikan alaminya. Tetapi saat ini, semua itu terasa tidak berarti. Dia sedang menunggu angkutan umum yang sepertinya tak kunjung datang. "Kenapa si angkotnya lama sekali?" gumamnya sambil melihat jam di ponsel. Dia harus segera sampai di acara peluncuran produk baru di kantor temannya, dan waktu terus berjalan. Karina merasa frustrasi, terutama karena ini adalah kesempatan penting untuk memperluas jaringan kerjanya. Dia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di sampingnya. Karina menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok pria di dalam mobil. Pria itu tampak menawan dengan rambut hitam yang rapi dan senyuman yang memikat. Dia mengenakan jas yang pas di tubuhnya, memberikan kesan bahwa dia adalah seseorang yang sukses. Karina merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya. "Permisi, Nona. Apakah Anda membutuhkan tumpangan?" Suara pria itu terdengar lembut namun tegas. Karina terkejut, tidak menyangka ada orang yang menawarkan bantuan. Dia ragu sejenak, memikirkan semua cerita tentang bahaya menumpang mobil orang asing. Namun, ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya merasa aman. Saya sedang menunggu angkot," jawab Karina, suaranya sedikit bergetar. "Angkot? Di jam seperti ini? Sepertinya Anda akan menunggu lama. Saya bisa mengantar Anda ke tempat tujuan." Pria itu menawarkan dengan senyuman yang semakin membuatnya merasa nyaman. Karina menimbang-nimbang. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang berisiko, tetapi rasa frustrasinya membuatnya ingin mengambil kesempatan. "Baiklah, terima kasih," katanya akhirnya, membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Di dalam mobil, suasana terasa berbeda. Aroma parfum yang menyegarkan menyambutnya, dan interior mobil yang mewah membuatnya merasa seolah-olah berada di dunia lain. Pria itu memperkenalkan diri. "Nama saya Arman. Senang bertemu dengan Anda." "Karina," jawabnya sambil tersenyum. Dia merasa sedikit lebih tenang. Arman menghidupkan mesin mobil dan mulai melaju. Mereka melewati jalanan yang basah, dan Karina memperhatikan bagaimana Arman mengemudikan mobil dengan percaya diri. "Jadi, kemana Anda pergi?" tanya Arman, sambil sesekali mencuri pandang ke arah Karina. "Ke acara peluncuran produk di kantor teman saya. Seharusnya saya sudah sampai, tapi, ya, Anda tahu sendiri." Karina menjawab, sedikit malu. Saya mengerti. Saya juga sering terjebak dalam kemacetan. Pekerjaan saya sering membuat saya harus berpindah-pindah tempat," Arman menjelaskan. Dia berbicara dengan nada yang hangat, dan Karina merasa terhubung. "Pekerjaan apa yang Anda lakukan?" tanya Karina, penasaran. "Saya seorang pengusaha. Mengelola beberapa bisnis di bidang teknologi," jawab Arman dengan bangga. "Dan Anda? Apa yang Anda lakukan?" "Saya bekerja di bidang pemasaran. Saat ini, saya sedang mencari peluang baru," Karina menjelaskan. Dia merasa nyaman berbagi cerita tentang dirinya, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Karina merasa waktu berlalu begitu cepat. Arman memiliki cara berbicara yang membuatnya merasa dihargai. Dia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memberikan tanggapan yang membuat Karina merasa bahwa pendapatnya penting. Saat mobil melaju melalui jalan-jalan Jakarta yang ramai, Karina tidak bisa menahan senyumnya. Dia merasa terhibur oleh kehadiran Arman. Ada sesuatu yang berbeda tentang pria ini, sesuatu yang membuatnya merasa tertarik. Mungkin itu adalah cara dia berbicara, atau mungkin pesona yang dimilikinya. Tiba-tiba, mobil terjebak dalam kemacetan. Karina merasa sedikit cemas, mengingat waktu yang terus berjalan. Namun, Arman tampak tenang. Dia mengalihkan perhatian Karina dengan menggenggam tangannya, membuatnya terkejut. "Jangan khawatir, kita akan sampai tepat waktu. Mari kita nikmati momen ini," katanya dengan senyuman yang menenangkan. Karina merasakan aliran listrik saat tangan mereka bersentuhan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan,
Seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Dia menatap Arman, dan untuk sesaat, dunia di luar mobil seolah menghilang. "Terima kasih sudah mengantar saya," Karina berkata, berusaha mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. "Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Anda." "Tidak masalah. Saya senang bisa membantu. Mungkin ini adalah takdir kita bertemu." Arman menjawab, matanya bersinar dengan keyakinan. Karina merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Takdir? Apa dia benar-benar percaya pada hal itu? Namun, saat melihat tatapan Arman yang penuh harapan, dia merasa ada benarnya. Mungkin, pertemuan ini bukanlah kebetulan. Akhirnya, mobil mulai bergerak lagi, dan mereka mendekati lokasi acara. Karina merasa campur aduk. Dia ingin terus berbicara dengan Arman, tetapi dia juga tahu bahwa pertemuan ini akan segera berakhir. Ketika mereka tiba di depan gedung, Arman memarkir mobilnya dan menoleh ke arah Karina. "Ini dia. Saya harap Anda menikmati acara tersebut," katanya, suaranya lembut. "Terima kasih banyak, Arman. Saya sangat menghargainya," jawab Karina, merasa sedikit enggan untuk keluar dari mobil. "Bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Mungkin kita bisa bertemu lagi," Arman bertanya, wajahnya menunjukkan harapan. Karina terkejut, tetapi hatinya berdebar. "Tentu, ini nomor saya," katanya sambil memberikan nomor teleponnya. Dia merasa senang dan sedikit takut pada saat yang sama. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Karina melangkah keluar dari mobil. Dia menoleh untuk melihat Arman satu kali lagi, dan mereka bertukar senyuman. Saat dia berjalan menuju gedung, perasaannya campur aduk. Dia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya tentang pria itu. Siapa dia sebenarnya? Dan apakah ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar? Dengan langkah ringan, Karina memasuki gedung, tetapi pikirannya masih tertinggal di dalam mobil Arman. Dia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah dalam sekejap. Mungkin, hanya mungkin, dia telah menemukan seseorang yang bisa menjadi lebih dari sekadar orang asing. Mobil Arman melaju melalui jalan-jalan Jakarta yang ramai, dan Karina merasa semakin nyaman dengan kehadiran pria di sampingnya. Suara musik lembut mengalun dari sistem audio mobil, menciptakan suasana yang tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Karina menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkilauan, tetapi pikirannya terfokus pada percakapan yang sedang berlangsung. "Jadi, Anda seorang pengusaha? Bisnis apa yang Anda jalani?" tanya Karina, berusaha untuk lebih mengenal Arman. Arman tersenyum, seolah senang dengan pertanyaannya. "Saya mengelola beberapa perusahaan di bidang teknologi dan pemasaran. Saya suka tantangan dan selalu mencari cara untuk berinovasi. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan?" "Saya bekerja di bidang pemasaran juga, tetapi lebih fokus pada media sosial dan konten digital. Saya baru saja mulai, jadi masih banyak yang harus saya pelajari," jawab Karina, merasa bangga dengan pencapaiannya meskipun masih merasa awam di dunia itu. "Wah, itu menarik. Media sosial adalah bidang yang sangat dinamis. Saya yakin Anda akan cepat berkembang," puji Arman, membuat Karina merasa dihargai. Dia merasakan ketertarikan yang tulus dari Arman, dan itu membuatnya semakin nyaman. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang pengalaman kerja, impian, dan harapan. Karina menemukan bahwa Arman bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga memiliki sisi lembut dan humoris. Dia menceritakan tentang kegagalan-kegagalan kecil yang pernah dialaminya dalam bisnis, dan bagaimana dia belajar dari setiap kesalahan. "Kadang-kadang, kegagalan adalah guru terbaik kita," kata Arman dengan senyuman. "Saya pernah mengalami kerugian besar dalam salah satu proyek, tetapi itu mengajarkan saya untuk lebih berhati-hati dan berpikir kreatif." Karina mengangguk setuju. "Saya juga percaya bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya pernah mengalami masa-masa sulit saat memulai karir, tetapi saya tidak menyerah." Mereka tertawa bersama, dan Karina merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Ketika mobil terjebak dalam kemacetan, Arman mengalihkan perhatian Karina dengan menggenggam tangannya. Tangan mereka bersentuhan, dan Karina merasakan aliran listrik yang membuatnya terkejut. Dia menatap Arman, dan untuk sesaat, dunia di luar mobil seolah menghilang. "Maaf,
Saya tidak bermaksud membuat Anda merasa tidak nyaman, kata Arman, melihat ekspresi Karina. Namun, ada nada serius dalam suaranya yang membuat Karina merasa bahwa dia benar-benar peduli. Tidak, tidak sama sekali. Saya hanya terkejut, jawab Karina, berusaha menenangkan diri. Dia merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Dan meskipun dia tahu bahwa ini adalah situasi yang tidak biasa, dia tidak ingin momen itu berakhir. Kadang-kadang, kita perlu mengambil risiko, bukan? Arman berkata sambil tersenyum. Seolah-olah dia bisa membaca pikirannya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak berani melangkah. Karina merasa hatinya berdebar. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin terus melangkah. Benar, hidup ini terlalu singkat untuk tidak mencoba hal-hal baru. Jawabnya, merasakan keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Arman mulai bercerita tentang hobinya. Dia suka berpetualang, menjelajahi tempat-tempat baru, dan mencoba makanan lokal. Saya percaya bahwa setiap perjalanan membawa pelajaran baru. Saya ingin melihat dunia dan belajar dari setiap budaya yang berbeda, katanya dengan semangat. Karina terpesona mendengarnya. Saya juga suka traveling. Saya ingin mengunjungi banyak tempat, tetapi belum punya kesempatan. Mungkin suatu saat nanti, ujarnya, membayangkan petualangan yang bisa mereka lakukan bersama. Bagaimana jika kita merencanakan perjalanan bersama? Arman tiba-tiba mengusulkan, dan Karina terkejut dengan tawarannya. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Meskipun mereka baru saja bertemu, ada sesuatu yang membuatnya merasa bahwa ini bukan ide yang buruk. Itu bisa jadi menarik, jawabnya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Tapi kita baru saja bertemu, kan? Apakah itu terlalu cepat? Arman tertawa kecil. Mungkin, tetapi kadang-kadang, hal-hal terbaik datang dari keputusan yang diambil dengan cepat. Kita bisa mulai dengan menjelajahi tempat-tempat di sekitar Jakarta. Ada banyak yang bisa dilihat. Karina merasa terpesona dengan semangat Arman. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Baiklah, saya setuju. Mari kita mulai dengan menjelajahi Jakarta. Saya tahu beberapa tempat yang menarik. Mereka melanjutkan percakapan, dan waktu terasa berlalu begitu cepat. Karina tidak menyadari bahwa mereka sudah hampir sampai di tempat tujuan. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan gedung tempat acara berlangsung, Karina merasa sedikit enggan untuk keluar. Dia ingin lebih banyak waktu bersama Arman. Terima kasih banyak atas tumpangannya, Arman. Saya sangat menikmati percakapan kita, kata Karina, berusaha menahan rasa sedih saat harus berpisah. Senang bisa membantu. Saya juga menikmati waktu kita bersama. Apakah Anda ingin bertukar nomor telepon? Kita bisa merencanakan perjalanan itu. Tawar Arman, matanya bersinar penuh harapan. Karina merasa jantungnya berdebar. Tentu, saya akan senang sekali. Mereka saling bertukar nomor telepon. Dan saat Karina keluar dari mobil, dia menoleh untuk melihat Arman satu kali lagi. Dia tersenyum, dan Arman membalas senyumnya dengan hangat. Saat Karina melangkah menuju gedung, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tidak hanya merasa bersemangat untuk acara yang akan dihadiri, tetapi juga merasakan harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Mungkin, pertemuan dengan Arman adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia memasuki gedung dengan senyuman di wajahnya, tetapi pikirannya masih terbayang pada momen-momen kecil yang mereka bagi di dalam mobil. Karina tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana jalan ini akan membawanya. Setelah beberapa saat terdiam, Karina merasakan ketegangan di antara mereka. Dia tidak ingin menarik tangannya, meskipun jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang istimewa dalam momen ini, dan dia tidak ingin mengakhirinya. Arman menatapnya dengan intens, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. Karina, saya tahu kita baru saja bertemu, tetapi saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Mungkin ini terdengar aneh, tetapi saya merasa kita ditakdirkan untuk bertemu, kata Arman, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Karina terkejut mendengar kata-kata itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertemuan singkat ini bisa menimbulkan perasaan yang begitu dalam. Saya juga merasakannya, Arman. Tapi, ini semua terasa begitu cepat. Jawabnya, berusaha menahan perasaannya yang semakin membara.
Kadang-kadang, hal-hal terbaik dalam hidup datang dengan cepat. Kita tidak bisa selalu menunggu waktu yang tepat. Arman menjawab, matanya tidak pernah lepas dari tatapan Karina. Saya ingin mengenal Anda lebih baik. Mungkin kita bisa bertemu lagi setelah acara ini. Karina merasa hatinya bergetar. Dia ingin sekali bertemu Arman lagi. Tetapi keraguan mulai menggerogoti pikirannya. Tapi bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Kita baru saja bertemu, katanya, berusaha mencari alasan untuk menahan diri. Cinta tidak mengenal waktu, Karina. Terkadang, kita hanya perlu mengambil risiko. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, dan saya yakin Anda merasakannya juga. Arman menjawab, suaranya penuh harapan. Karina menatap Arman, dan dalam sekejap, semua keraguannya menghilang. Dia merasa terhubung dengan pria ini lebih dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Baiklah, saya setuju. Kita bisa bertemu lagi, katanya, senyumnya kembali merekah. Arman tersenyum lebar, dan Karina merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Saat mobil mulai bergerak lagi, mereka melanjutkan percakapan dengan semangat baru. Karina merasa seolah-olah mereka telah menjalin ikatan yang kuat dalam waktu singkat. Setelah beberapa menit, mereka tiba di gedung tempat acara peluncuran produk berlangsung. Arman memarkir mobil dan menoleh ke arah Karina. Ini dia. Saya harap Anda menikmati acara tersebut. Dan ingat, saya akan menunggu pesan dari Anda, katanya, matanya bersinar penuh harapan. Terima kasih banyak, Arman. Saya sangat menghargainya, jawab Karina, merasa sedikit enggan untuk keluar dari mobil. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, tetapi dia tahu bahwa acara ini penting. Karina melangkah keluar dari mobil, dan saat dia menutup pintu, dia menoleh untuk melihat Arman satu kali lagi. Mereka bertukar senyuman, dan Karina merasa hatinya berdebar. Dia melangkah menuju gedung, tetapi pikirannya masih tertinggal di dalam mobil Arman. Acara peluncuran produk berlangsung meriah. Karina berusaha untuk fokus, tetapi pikirannya terus melayang kepada Arman. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul dalam dirinya. Setiap kali dia melihat ponselnya, harapannya untuk menerima pesan dari Arman semakin besar. Namun, waktu berlalu, dan tidak ada pesan yang masuk. Setelah acara selesai, Karina merasa campur aduk. Dia ingin segera menghubungi Arman, tetapi keraguan kembali menghantuinya. Apakah dia terlalu terburu-buru? Apakah Arman benar-benar tertarik padanya? Atau hanya sekadar ingin mengisi waktu? Dia menghela napas, berusaha menenangkan pikirannya. Ketika dia keluar dari gedung, suasana malam Jakarta terasa berbeda. Lampu-lampu kota berkilauan, dan suara kendaraan terdengar di kejauhan. Karina berjalan menuju halte bus, tetapi hatinya tidak tenang. Dia merasa seolah-olah ada yang hilang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Karina segera melihat layar, dan jantungnya berdegup kencang saat melihat nama Arman muncul. Dengan cepat, dia membuka pesan itu. Karina, saya harap Anda menikmati acara tersebut. Saya tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Apakah Anda ingin bertemu lagi? Mungkin untuk makan malam? Pesan Arman tertulis dengan jelas. Karina tidak bisa menahan senyumnya. Dia segera membalas, saya juga tidak bisa berhenti memikirkan Anda. Makan malam terdengar sempurna. Kapan dan di mana? Setelah beberapa menit, Arman membalas dengan cepat. Bagaimana kalau besok malam? Saya tahu tempat yang bagus di dekat sini. Karina merasa bersemangat. Baiklah, saya tidak sabar untuk bertemu lagi. Malam itu, Karina pulang dengan perasaan bahagia. Dia tidak bisa mempercayai betapa cepatnya hidupnya berubah. Dari pertemuan tak terduga di pinggir jalan, hingga rencana makan malam dengan seorang pria yang baru saja dia kenal. Dia merasa seolah-olah takdir telah membawanya ke arah yang baru. Keesokan harinya, Karina mempersiapkan diri dengan penuh semangat. Dia memilih gaun yang paling dia sukai, berharap bisa membuat kesan yang baik pada Arman. Dia merasa bersemangat dan sedikit gugup, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Saat malam tiba, Karina tiba di restoran yang telah ditentukan. Suasana di dalam restoran sangat romantis, dengan cahaya lilin yang lembut dan musik yang menenangkan. Dia melihat Arman sudah menunggu di meja, mengenakan jas yang membuatnya terlihat semakin menawan.
Karina, Anda terlihat luar biasa, kata Arman. Senyumnya membuat jantung Karina berdegup kencang. Terima kasih, Arman. Anda juga terlihat sangat menarik. Jawabnya, merasa sedikit malu. Mereka duduk dan mulai berbincang-bincang. Karina merasa semakin nyaman saat berbicara dengan Arman. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, impian, dan harapan. Setiap kata yang keluar dari mulut Arman membuatnya semakin terpesona. Dia merasa seolah-olah mereka telah terhubung dalam cara yang lebih dalam. Saat makan malam berlangsung, Karina menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Arman secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dia merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama semakin memperkuat perasaan itu. Setelah makan malam, Arman mengajak Karina untuk berjalan-jalan di sekitar area restoran. Mereka berbicara tentang segala hal, dari hobi hingga cita-cita. Karina merasa seolah-olah dia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Saat mereka berhenti di tepi jalan, Arman menatap Karina dengan serius. Karina, saya tahu kita baru saja bertemu, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, katanya, suaranya penuh harapan. Karina merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa dia merasakan hal yang sama. Saya juga merasakannya. Arman, ini semua terasa begitu nyata. Jawabnya, matanya berbinar. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Karina tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dia tidak lagi merasa ragu. Dia siap untuk mengambil risiko dan menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Saat malam berakhir, Arman mengantar Karina pulang. Di depan rumahnya, mereka berdiri sejenak, saling menatap. Terima kasih untuk malam yang indah ini, Karina. Saya berharap kita bisa mengulanginya lagi, kata Arman, suaranya lembut. Terima kasih, Arman. Saya juga berharap bisa bertemu lagi, jawab Karina, merasa bahagia. Mereka saling tersenyum, dan saat Karina melangkah masuk ke dalam rumah, dia merasa seolah-olah hidupnya telah berubah selamanya. Dia tidak bisa menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin, hanya mungkin, dia telah menemukan jodohnya dalam pertemuan tak terduga ini.